asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa 'araja bihi ila samawati sab'i hatta sidratil muntaha wa farada 'alaihi 'ala ummatihi shalawatil khamsah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin 'abdika as-sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi 'ammat risalatuhu al-'alamin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa waffiqna wa wahdina ila siratikal mustaqim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina wa syahidin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salatul maghrib masjid Imam Musalla Al-Fatah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurulillahi ala ni'matillah. Pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dengan izin kuasa dan kehendak Allah, bersama-sama kita bisa melangkahkan kaki menuju mushola yang kita cintai untuk melaksanakan daripada ibadah rutin kita, yaitu sholatul maghrib dengan berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan ta'lim dalam rangka menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan daripada ibadah yang kita kerjakan pada hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan curahan rahmatnya, amin. Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita, berkah umur, sehat, rezeki, dan juga berkah Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah fid dunya wal akhirah. Dan juga Allah berikan keampunan dengan ibadah ini atas segala dosa-dosa kita, kecil, besar, nampak maupun yang tidak nampak, zahir, batin. Dan yang terpenting adalah semoga Allah meridhoinya, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita berada di bulan Rajab. Insyaallah kajian kita, taklim kita pada hari ini membahas tentang manusia membutuhkan ibadah sholat. Jadi artinya sholat merupakan kebutuhan, bukan beban. Nah, itu judulnya. Sholat merupakan kebutuhan, bukan beban. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui pada saat baginda Rasulullah SAW di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah, yang mana dalam peristiwa itu yang beliau dapatkan, yang beliau peroleh, yang Allah berikan kepada Nabi kita oleh-oleh. Ternyata oleh-oleh itu berupa sholat yang bisa memberikan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Sholat ini salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah dan terdapat di dalam rukun Islam yang ke berapa? Kedua. Oleh karena dia termasuk rukun Islam, maka ibadah sholat ini wajib untuk dikerjakan. Tidak ada ibadah yang ada di dalam rukun Islam yang mana setiap apa yang ada di dalam rukun Islam itu Rasulullah SAW menerima wahyu melalui Jibril. Tapi sholat itu tidak melalui Jibril, tapi langsung baginda Nabi kita Muhammad SAW menerima dari Allah Subhanahu
karena sholat ini adalah merupakan ibadah istimewa yang Allah Subhanahu wa taala memberikannya langsung kepada Rasulullah SAW, ternyata sholat ini adalah merupakan salah satu kunci untuk memperoleh, untuk mendapatkan apa yang dinamakan suatu kenikmatan di akhirat, atau yang dikenal dengan hadis Nabi, as-salatu miftahul jannah. Jadi sholat itu kunci untuk masuk ke dalam surga. Bagi kita yang paham, mengerti apa makna daripada ibadah sholat yang diperintahkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW secara langsung, tidak ada melalui perantara, maka sholat ini janganlah kita sia-siakan. Sholat ini janganlah kita tinggalkan. Sholat ini jangan kita abaikan. Karena apa? Karena di dalam ibadah yang satu ini, yang langsung Allah mewahyukan tanpa perantara Jibril, dia memiliki keutamaan yang luar biasa. Bila dikerjakan, insya Allah apa yang kita inginkan di muka bumi ini, apa yang kita maui, apa yang kita hajatkan, ya insya Allah Allah akan mengabulkan segala keinginan kita, mengabulkan segala hajat-hajat daripada hambanya. Berdasarkan daripada judul tema tadi, sholat merupakan kebutuhan. Nah, makna kebutuhan itu apa? Ya, namanya kebutuhan itu asal katanya butuh, perlu, ya kan? Seperti manusia hidup, dia butuh makan, butuh hidup, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, ya. Dibutuh bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Banjar itu lain lagi butuhnya, ya. Ada orang Banjar kan? Nah itu jangan disalahartikan, ya. Butuh, ya. Jadi kebutuhan itu asal katanya butuh, sangat diperlukan. Coba kalau kita namakan kayak apa manusia bisa hidup? Nggak bakalan. Dan minum? Nggak bakalan. Berpakaian, ya, miliki tempat tinggal, ya. Itu semuanya kebutuhan manusia. Tapi itu secara lahiriah. Kebutuhan secara lahiriah. Ada kebutuhan yang kita tidak boleh melupakan secara batiniah. Nah, batiniah itu menyangkut hal yang ada hubungannya dengan hati. Nah, ketika kita memerlukan kebutuhan batiniah hati kita, ternyata kebutuhan batiniah itu bisa kita lalui melalui ibadah sholat. Nah, itu jadi kebutuhan yang sifatnya lahir, insya Allah Bapak sudah penuhi semua itu, ya. Tapi yang kebutuhan yang sifatnya batiniah, nah ini yang sangat berat untuk diperolehnya, untuk dikerjakannya, untuk dilakukan. Karena apa? Karena kebutuhan yang satu ini ternyata memberikan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Dampaknya luar biasa. Nggak pandang bulu, mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa, mau orang tua, semuanya wajib mengerjakan ibadah sholat. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan manusia di dalam hidupnya? Satu, manusia itu Bapak Ibu perlu yang namanya keimanan. Di dalam hidup ini manusia perlu namanya keimanan. Dia butuh keimanan, ya. Keimanan ini agar supaya hatinya tenang,
hatinya tentram, hatinya damai, ya kan? Itu keimanan. Dan itu merupakan hajat manusia, keinginan manusia. Ya, orang yang betul-betul meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan ciptaan yang menciptakan seluruh makhluk dan makhluk butuh kepada Allah, pasti sudah manusia dia berhajat, berkeinginan supaya Allah itu memberikan yang namanya keimanan. Dengan keimanan maka hatinya hidupnya tenang, hidupnya tentram, damai. Ternyata untuk memperoleh keimanan ini ya adalah kita membutuhkan apa yang dinamakan dengan sholat. Nah, coba lihat ya orang, lihat aja orang-orang yang setelah melaksanakan ibadah sholat maka dia akan memiliki ketenangan di dalam hidupnya, kedamaian di dalam hidupnya, ketentraman di dalam hidupnya. Mustahil kalau orang yang sholat dan tenang hatinya, bohong. Orang kalau habis sholat pasti tenang hatinya, damai hatinya. Oleh kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji, perbuatan mungkar. Jadi kita dihindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, kalau sudah dijauhkan oleh Allah dari perbuatan yang tidak diridhoinya, tenang hati kita, Pak. Damai hati kita. Nah, terlihat ya, habis sholat maghrib tadi tenang nggak kira-kira? Tenang ya. Orang yang tidak sholat aja itu udah tenang gitu. Ya. Kasak kusuk hidupnya itu. Ya. Orang yang tidak sholat, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ini sahabat Nabi yang keempat. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Faradtus shalah tanziha minal kibr. Difardukan sholat 5 waktu tanziha minal kibr, agar kita terhindar daripada sifat kibir. Kibir itu adalah sifat sombong. Coba lihat kalau orang yang ahli-ahli sholat, insyaallah baik, dia tidak akan memiliki sifat takabur, sombong, angkuh, semuanya ada, kikis habis. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Mau melaksanakan perbuatan keji dan munkar, itu langsung diberikan oleh Allah, yaitu benteng. Jadi kita selamat. Jadi sholat itu bisa jadi benteng. Ada niat kita untuk melakukan ini, melakukan itu, ya kan? Dengan sholat tadi terhindar. Ustaz, ada orang yang sholat, ya sholat 5 waktu, tapi ketika dia melaksanakan sholat 5 waktu, tapi masih dia berbuat keji dan mungkar, kata Al-Imam Al-Ghazali, maka sholatnya tertolak. Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Man sholatan hahu 'anil fahsya wal munkar lam yazdad minallah illa bu'da. Nah itu, barang siapa yang melaksanakan daripada ibadah sholat, la sholata, ya apa, man sholatahu 'anil fahsya, dengan sholatnya tidak bisa mencegah keji, tidak bisa mencegah mungkar, apa? Maka orang itu lam yazdad minallah illa bu'da. Bukan berarti orang itu semakin dekat sama Allah, tapi semakin jauh. Jadi ada yang sholat, ada ya sholat rajin waktu, tapi kelakuannya, ya perbuatannya masih melakukan perbuatan keji, masih melakukan perbuatan mungkar.
munkar. Apa kata Imam Al-Ghazali? Lam yazdad. Dengan sholat itu bukan dia mendekatkan diri kepada Allah. Lam yazdad illa bu'da, kecuali dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan dekat. Jadi kalau kita lihat orang, kenapa orang itu rajin sholat, tapi dengan sholatnya tadi tidak bisa dia mencegah daripada perbuatan keji dan mungkarnya, ya. Mohon maaf, misalnya walaupun sudah sholat tapi masih nyaum ayam, misalnya, ya kan. Apakah sembarang aja, pokoknya perbuatan keji dan mungkar. Sudah sholat, rajin orang sholat, tapi masih minum-minum, ya, minuman keras. Udah sholat, hati-hati kamu mulutnya, gimana ya? Sholat, tapi berani sama orang tua. Kamu pikir sholat tadi diterima sama Allah? Enggak. Lam yazdad minallah, bukan semakin dekat kita sama Allah, illa bu'da, Allah menjauh dari kita. Nauzubillah, subhanallah. Kita mau didekati Allah kan, mau dijauhi Allah? Hah? Mau dijauhi Allah kan, mau didekati Allah? Dekati lah. Jadi kalau mau didekati itu kelihatan dari perbuatan kita yang pasya wal munkar. Sudah sholat, rajin 5 waktu, tapi masih suka gibahin orang. Ketawa tuh. Anda tahu sudah, pokoknya Allah jelaskan. Pasya wal munkar itu perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kata Allah, ini apa ini? Ini sholatnya tidak menghantarkan. Nah, yang sholat seperti ini, apakah dia memperoleh keimanan? Tidak ada. Hatinya semakin tidak tenang, semakin tidak tentram, semakin tidak damai. Coba lihat kalau hari sholat itu, orang yang luar biasa. Tenang, bawaannya itu tenang, Pak. Bawaannya tenang, bawaannya tawadhu, rendah diri, ya kan? Tidak pernah angkuh, tidak pernah sombong. Ini baru kenal Islam, hijrah, kenal Islam, rajin sholatnya, tapi sama saudaranya, sama temannya. Oleh karena tidak sealiran, tidak sepaham, buang muka. Pernah Pak sampai gitu? Begitu berpapasan, langsung buang muka. Ya temannya aja dia. Nah, itu hati-hati, itu nggak sombong itu, ya kan? Padahal kata Sayyidina Ali apa? Faradtu shalat tanziha minal kibri. Difardukan sholat 5 waktu agar kita tercegah, terhindar daripada sifat sombong. Jadi kalau orang masih sholat tapi sombongnya masih juga, sudah, itu udah diterima sholatnya. Asli sudah, aslinya sudah, gak usah dibantah lagi sudah. Perasaan dia dekat sama Allah, datanya semakin jauh. Saudaranya dimusuhi, orang tuanya dilawan, itu hati-hati. Jangan sekali berani sama orang tua. Ya. Jangan membangkang sama orang tua. Orang tua itu Tuhan kita di dunia, Tuhan kita dunia akhirat Allah. Karena Allah kasih wewenang untuk orang tua kita itu memperoleh kebesaran, keagungan. Allah yang kasih. Makanya jangan lawan, ya. Masih punya orang tua, nah, baktilah sama orang tua, ya. Insyaallah kalau kamu bakti sama orang tua, Allah ridho. Ridho fi ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Jadi kamu harus jadi anak yang soleh, yang soleha. Mau sukses enggak? Mau berhasil? Mau jadi manusia yang berguna?
Nah, mau sukses, mau berhasil, mau jadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, taati itu. Di samping kita taati Allah, taati orang tua. Coba kamu perhatikan orang-orang yang sukses, orang besar, jadi presiden, jadi segala macam. Itu kebanyakan mereka taat sama orang tuanya. Itu banyak sejarah-sejarah Islam membicarakan tentang kesuksesan manusia disebabkan karena dia taat di samping pada Allah, taat kepada orang tua. Jadi dengan demikian kita butuh namanya sholat. Satu sudah butuh keimanan. Kita butuh keistimewaan. Apa itu keistimewaan? Manusia itu butuh di dalam hidupnya itu memiliki kedudukan, memiliki derajat. Ya betul. Itu keistimewaan tuh. Ketika Allah mengkaruniakan kepada hamba-hambanya suatu kedudukan yang bagus, derajat yang bagus, itu istimewa orang itu. Nah, keistimewaan ini bisa kita dapatkan Bapak Ibu melalui ibadah sholat. Ya kan? Kamu sukses kan? Mau nanti kedudukanmu, Pak Ustadz, nanti saya kalau sudah lulus sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah, saya kepingin jadi ini, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi segala macam. Itu mereka sukses itu karena apa? Tidak pernah meninggalkan ibadah sholat. Lihat aja, ya. Kayak wali kota kita nih, wali kota ini kan luar biasa, ya kan? Luar biasa kalau ada acara keagamaan, diundangnya warga untuk bersama-sama hadir mendengarkan tausiah yang didatangkan dari Jakarta, dari mana-mana, ya, untuk membahagiakan warga kota Balikpapan. Wali kota kita tuh tiap bulan Pak melakukan umroh, ya kan? Tiap bulan. Karena dia ada usahanya juga, dan dengan usaha itu sambil dia melihat usahanya sekalian dia melaksanakan umroh. Nah, itu orang sukses, derajatnya diangkat, kedudukannya diangkat. Mau sukses? Nah, apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, ya, derajat seseorang, kedudukan seseorang karena dia punya ilmu. Kemudian Allah mengangkat kedudukan seseorang karena dia beriman. Nah, dua aja kalau kamu mau naik derajatmu, kedudukanmu jadi orang top, markotok, ya, yeah. Mau jadi apa? Bilang aja. Dua aja sambungnya, ilmu dan iman. Nah, iman tidak bisa diperoleh tanpa ibadah. Tahu deh iman itu apa? Tahu? Iman itu manifestasi. Tahu manifestasi? Manifestasi itu perpaduan antara ilmu dan amal. Jadi orang yang punya ilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya, jadilah iman. Iman itu keyakinan. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imam. Wa amalu tabi'uhu, dan amal itu makmum. Jadi ilmu ini utama nih. Ilmu, amal. Ilmu imam dalam sholat itu artinya pemimpin. Amal tabi'uhu, mengikuti. Berarti kalau mengikuti apa? Imam tuh. Jadi orang dikatakan beriman
miliki iman karena dia punya ilmu dan dengan ilmunya diamalkan, itu iman namanya. Tapi kalau orang punya ilmu tidak mengamalkan daripada ilmunya, belum dikatakan iman. Ada juga orang yang beramal tapi tidak tahu ilmunya, belum juga dikatakan iman. Jadi iman itu perpaduan antara ilmu dan amal. Contoh Pak, sampean kalau mau melaksanakan ibadah sholat, ya kan? Ini misalnya yang baru-baru hijrah, yang baru-baru masuk, ya bukan masuk, dia belajar Islam, mau gaya-gaya. Habis sholat subuh, ya kan, sholat fardu subuh. Kata Nabi ketika habis sholat subuh tidak ada lagi sholat Nah, itu. Dia kepingin dapat pahala, tapi tidak tahu ilmunya. Ya. Amalannya dikerjakan terus, tapi ilmunya tidak tahu. Sehingga tidak sinkron antara ilmu dan amal. Berarti orang ini belum beriman. Nah, kalau dia tahu ilmunya, sholat subuh tidak ada, disunahkan lagi. Apalagi Bu, ba'da sholat asar tidak ada. Nah, biasanya kalau bapak ibu mau lihat itu bulan puasa, saya pengalaman tuh kalau sudah bulan puasa itu kan banyak orang-orang yang ya mohon maaf aja, saudara-saudara kita yang lama tidak pernah muncul di masjid, di musola, ya kan, begitu puasa rajin dia. Nggak taunya habis sholat subuh, sholat sunat dia diketawain sama pengurusnya. Bah, bilang pengurus ini apa lagi dikerjakan sholat ini. Nah, kesian Pak, dicap sama orang, berarti orang ini tidak punya ilmu. Mau beramal supaya dapat pahala, malah dapat dosa. Ya tidak ada yang ngerti ya, habis asar tidak ada sholat sunnah, habis subuh tidak ada sholat sunnah. Hanya hati. Antara ilmu dan amal, ilmu jadi imam, amal jadi makmum. Itu harus sinkron. Al-ilmu imamul amal, wa amalu tabi'uhu. Amal itu jadi makmumnya. Makanya kita sebelum melakukan perbuatan, ya amal, dia akan amal, kita harus punya ilmu. Sampai itu di sekolah-sekolah kan, dari SD, SMP, SMA, walaupun pendidikan agama cuma 2 jam, tapi alhamdulillah bisa menambah ilmu agama. Apalagi kalau kalian yang masih sekolah ini mondok di pesantren, insya Allah ilmu agama kalian akan lebih dalam, lebih bagus. Karena kata Allah, udkhulus silmi kafah, udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam ajaran Islam menyeluruh. Artinya kalau sudah jadi orang Islam, dianjurkan untuk mempelajarinya secara detail. Ustadz dulu sekolah kuliah di agama, ya. Kemudian beliau Pak Haji Fajar, nah Pak Haji Komar itu lulusan IAIN, beliau IAIN Jogja, kan sekolah di agama. Jadi beruntung Bapak Ibu punya saudara, ya, termasuk beliau Pak Haji Komar, yang latar belakang pendidikannya juga pendidikan agama. Coba kalau tidak ada, musola ini jadi apa sudah? Saya perhatikan tuh musola ini, kalau tidak ada orang alim repot, dia tutup aja sudah, ya kan, Mas? Nah, jujur aja Pak, bersyukur kita, ya, kita hormati ulama, hormati guru-guru kita, ya, sayangnya, kamu hormat sama guru. Jadi yang kedua, kita butuh keistimewaan, ya. Kita butuh keistimewaan ini melalui apa? Sholat. Jadi kalau
Tuh. Naik derajat. Coba ya. Kita butuh apa lagi? Kita butuh keisi. Kita butuh keselamatan. Kepingin selamat dunia sampai dunia akhirat ini bisa kita selamat, bahagia, segala macamnya yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah ternyata disolat. Nah itu, kalau kamu udah mau selamat hidup, dosa sholat, aman, langsung, jos, masuk neraka. Nanti ketemu sama apa? Ketemu sama Fir'aun, ketemu sama Haman, ya. Grup-grupnya itu, ya, sama lain. Ya, itu dalam hadis itu. Ya, mereka karena membangkang, ya. Kita kepingin ya Allah hidup ini selamat dunia sampai akhirat. Apalagi kalau kita sudah umur baik, apalagi yang dikejar sudah. Kita ini sudah bahasa kasarnya yang tua-tua ini sudah bau tanah sudah. Bau tanah sudah Bu. Keciuman kan bau tanahnya? Iya Pak. Itu sudah paling kasar sudah. Mohon maaf aja sudah bau tanah tapi tidak pernah sholat. Mohon maaf aja sudah. Rasulullah SAW, ya Allah, di Isra Mi'raj kan itu, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, dari Sidratil Muntaha ila Ufukil A'la, sampai ufuk yang paling tinggi. Nah, jadi habis Sidratil Muntaha, ufuk yang paling tinggi. Ufuk yang paling tinggi itu dia berjumpa bertemu dengan Allah, dan itu rahasia. Makanya kan sholat ini langsung wahyunya Allah perintahkan, Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Jibril itu mohon maaf aja nggak bisa tembus, ya, nggak bisa tembus. Jibril itu batasnya anak-anakku itu sampai di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu di langit ke-7. Kamu baca surah An-Najm, baca surah An-Najm. Ada yang hafal Quran? Ada? Hah? Siapa yang hafal? Apa kata Allah? Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha wa 'indahu jannatul ma'wa. Di samping Sidratil Muntaha itu ada surga namanya Jannatul Ma'wa. Nah, di Sidratil Muntaha ini Pak, Sidratil Muntaha ini surah An-Najm Al-Quran. Nabiullah Muhammad SAW itu melihat malaikat Jibril dengan wajah asli loh. Asli loh. Jadi Nabi Isra wal Mi'raj ditemani dua malaikat. Siapa malaikat? Jibril, Mika. Nah, jadi waktu dia di Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, ya, Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Semua itu Mekah, Madinah sampai Palestina. Masjidil Aqsa. Ilah langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke-7. Ternyata Allah memperlihatkan wajah Jibril dengan wajah yang asli di langit ke-7. Namanya Sidratil Muntaha. Walaqad, dan sungguh ra'ahu nazlatan ukhra. Rasul melihat Jibril dengan wajah yang asli loh. Aslinya loh, memiliki 600.000 sayap.
600.000 sayap. Jadi Jibril itu memiliki sayap-sayap. Satu sayapnya Jibril itu ditutup aja, satu sayap aja 600 kan, ribu. Satu sayapnya Jibril ini nah, ditutup masyriq ilal maghrib, timur ke barat. Muka bumi kita ini ditutup begini, ini misalnya bumi ini. Satu sayap menutup ini, plok, gelap. Walaupun dalam keadaan siang, satu sayap aja Pak. Ya Allah, apalagi 600.000 sayap. Ya Allah, Allah. Jadi bumi kita yang bulat ini malah di kibasnya sama sayapnya Jibril aja sudah tidak tahu kemana-mana. Gini ya, ya enggak? Kaget Nabi. Masya Allah, Jibril aslinya Pak. Al-Quran itu bukan hadis, Al-Quran yang berbicara itu Al-Quran, surah An-Najm. Ya Allah, ya Rabbi. Sampai Nabi diberitakan ufukil a'la, ufuk yang paling tinggi yang diliputi dengan cahaya ya. Rasul itu kan diciptakan dari apa malaikat itu diciptakan dari nur, cahaya. Tapi cahayanya malaikat tuh kalah dengan cahaya yang dimiliki oleh Allah. Jadi dia bisa naik dia. Kata Jibril, wahai Muhammad, kamu saja yang naik ke atas. Aku udah sanggup. Kalau aku paksa naik ke atas, terbakar saya pun. Karena kalah dengan cahaya yang dimiliki oleh Allah. Tapi yang diberi izin oleh Allah adalah Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kalau kita belajar ilmu, Nabi kita itu terciptakan dari nur. Itu ilmu tasawuf. Tidak bisa dibahas di sini. Ribut, kalau dibahas. Ribut. Inna Allah khalaqa qabla al-ashya nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam rawi Simtud Duror, yaitu ketika kita membaca salawat Maulid Al-Habsyi. Di situ disebutkan dalam sebuah hadis. Nah, ini ribut hadis ini aja ribut. Kalau ada yang tidak sepaham, katakan hadis ini doib, lemah. Bahkan ada yang mengatakan palsu. Itu dari Jabir itu. Nah, ini dipermasalahkan. Nabi kita itu dari nur Pak. Innallaha khalaqa qabla al-asya. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, apa yang ada di langit, yang di bumi, wa nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad. Kalau Nabi bukan dari nur, ya, itu tidak bisa tembus Pak, ya. Mohon maaf ya. Tidak bisa tembus sampai ufukil a'la, ufuk yang paling tinggi, bertemu dan berjumpa dengan Allah. Jibril aja keok. Ya, kata Jibril, aku udah sanggup ya. Kalau aku paksakan kebakar atau hangus. Ya, makanya itu kan sholat Allah memberikan wahyu langsung kepada Nabi Muhammad. Istimewa Pak sholat kita lima waktu ini. Nah, jadi yang ketiga kita dapat apa tadi? Keistimewaan. Itu kejar Pak. Dikejar dengan apa? Dengan sholat. Kita apalagi dapat istimewa? Kita butuh namanya keampunan, ya kan? Hidup ini kita butuh keampunan dari Allah, karena kita ini tercipta dari manusia yang tak luput daripada kesalahan dan dosa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Kita butuh keampunan. Nah, keampunan ini atas segala dosa kita, ya, lahir batin, nampak maupun tersembunyi, itu dikerjakan dengan ibadah sholat. Alhamdulillah, ya. As-sholatul khamsu kafarah.
Sholat 5 waktu adalah apa? Penghapusan dosa. Ini dari maghrib ke isya. Ini maghrib ke isya kita sadar kita, ya bu, ada lagi dosa kita, entah itu apakah omong ini, omong itu, gibah ini, gibah itu, macam-macam. Ditutup dengan isya, hapus lagi dosa kita. Habis isya, nah ini paling lama nih, isya ke subuh berapa jam tuh? Hah? Dari isya ke subuh tuh berapa jam? Lama kan? Wah itu tambahnya tuh bikin dosa lagi ya kan? Dosa lagi, sikat subuh hilang boy dosa sampai. Karena apa kata Nabi? As-sholatul khamsu kafarah. Sholat 5 waktu merupakan penghapusan dosa. Nah, bersyukur kita ada sholat. Kalau tidak ada sholat, aduh hai, ketumpuk dosa kita. Kalau sudah ketumpuk, dia akan menempel di hati kita titik-titik hitam. Titik hitam ini akan menutupi hati sehingga hilang cahayanya. Hilang cahayanya, tidak bisa kita menerima kebenaran yang datangnya dari Allah. Ditolak terus. Nah makanya kita pertahankan sholat ini ya. Dari subuh selesai kan, hapus dosa yang malam. Subuh selesai. Nah ini paling banyak sudah nih dosa kita subuh nih. Dari pagi sampai iya. Sikat lagi sholat zuhur hilang. Nah coba kalau udah sholat tak, hai sudah ketumpuk dosa. Sudah banyak dosa, tumpuk. Bergaya lagi, sombong karena tidak mau sujud. Ya tahulah iblis. Tahulah iblis. Di mana kenal? Hah? Kenal iblis? Ustaz aja nggak tahu ya, benerin juga kalau kenal iblis. Nentang memang. Iblis itu itu dikasih oleh Allah suatu kedudukan yang nyaman. Oleh karena dia tidak mau sujud aja, kalahnya di situ dia. Tidak mau sujud karena sombong. Itu baik. Kemudian terakhir, kita butuh apa lagi? Kita butuh berkah. Ya Allah, berkah umur, berkah sehat, berkah rezeki, berkah apa lagi? Keluarga kita ya. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah, semua itu ada di dalam sholat. Jadi berarti manusia itu apa? Butuh. Ya. Ini terakhir nih. Kenapa kita ini mengerjakan sholat? Dia merupakan kebutuhan, ya, bukan beban. Jadi kamu jangan berpikir bahwa sholat yang kita kerjakan selama ini dia menjadi beban. Tidak, dia merupakan kebutuhan kita. Apa kata Allah dalam surah Az-Zumar? Ini saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim terakhir. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu kafir, apa itu kafir? Kata Nabi, bainar rajul wal kufri tarkus sholat. Pembeda orang Islam dengan orang yang tidak Islam yaitu di ibadah sholat. Ketika dia tidak melaksanakan ibadah sholat, kata Nabi apa? Dicap sebagai orang kafir. Kata Allah, in takfuru, jika kamu kafir, fa innallaha ghaniyyun 'ankum, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan kekafiranmu, imanmu kafir. Allah tidak membutuhkan orang kafir. Jadi berarti kalau kita tidak sholat, Allah tidak butuh Pak. Bahasa kita itu apa? Tidak diheraninya kita Pak hidup ini, dibiarinya aja, ya kan? Diabaikan aja, kamu minta apa, minta tidak dikasih kamu. Dikasih tapi namanya istidraj, tipuan Allah. Wa in tashkuru,
yardahu lakum, jika kamu bersyukur. Nah, bersyukur itu artinya kita dengan ibadah sholat ini termasuk orang bersyukur, dan Allah meridhoi bagimu atas kesyukuranmu. Nah, berarti apa? Yang Allah perhatikan kepada siapa? Mereka yang melaksanakan ibadah sholat. Nah, itulah makanya kata Al-Quran ini, ibadah sholat itu adalah kebutuhan. Ya, insya Allah. Ya, memang kita ibadah ini, nah ya, ibadah ini ada 4 tahapan lah ya, terakhir. Yang pertama, ibadah itu dipaksa. Kemudian yang kedua apa? Jadi kebiasaan. Jadi kalau sudah dipaksa itu tahapannya kayak kamu dipaksa memang. Dia pertama tahapnya adalah bagi yang awam-awam itu dipaksa. Nanti setelah dipaksa dia akan menjadi kebiasaan. Agak bisa karena dia. Kalau sudah dia menjadi kebiasaan, yang ketiga jadi kebutuhan. Nah, ini kita ini. Ya, ini sedang aja Pak yang kebutuhan. Yang terakhir, dia akan menjadi kenikmatan. Pilih yang mana? Dipaksa. Ini yang awam-awam yang baru-baru harus dipaksa. Ini tahapan ibadah. Jadi kebiasaan, jadi kebutuhan. Nah, ini kita butuh sama sholat. Yang terakhir kenikmatan. Kalau kenikmatan nih Pak, ini sudah makam yang tertinggi. Jadi kalau orang ibadah sholat merasakan nikmat daripada ibadah sholat, wah itu sudah makomnya. Kalau dia tidak sholat, dia tidak nikmat. Ibarat ibu kalau dia makan itu ya terserah aja, dia makanan favorit dia apa ya, dan semua yang kita makan ini bisa nikmat ya. Nah, ketika kita makan terasa nikmat, nah itu sudah mantap sudah, ya kan? Iwak kering nikmat lah kira-kira bagi yang suka. Kalau tidak suka mana nikmat. Jadi nah ini artinya iman kita beda-beda. Nah itu kelas tinggi Pak ya. Yang keempat ini jadi kenikmatan, ini sudah kelas tinggi. Ya Allah, dia nikmatnya di mana? Bertemu dengan Allah. Nah itu saja yang bisa Pak Ustaz sampaikan. Mungkin tidak ada tanya jawab ya, karena waktunya juga. Dan insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang ahli sholat. Seperti doanya Nabiullah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah diriku ya, keluargaku, istriku, anak-anakku ya, orang yang termasuk ahli sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Ini dalam surat apa? Surat Ibrahim ayat 40. Nah, kita hendaknya membaca doa tersebut. Saya sering baca itu sebelum saya angkat takbir. Sebelum saya takbir, misalnya isya nanti. Sebelum usolli fardhal isya'i, saya senantiasa baca Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan ini amalan dikasih guru saya, almarhum Guru Syarwani Zuhri yang kemarin kita hauli. Kemarin haul beliau di pondok pesantren Kilo 19 ya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu pondok beliau. Jadi itu amalan Pak. Nanti buka aja Al-Quran surah Ibrahim, itu doanya ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nah baru sampean niat usolli fardhal isya al-barakah mustaqbil qiblat yang ada Allah. Nah jadi sebelum takbir baca itu dikasih amalan oleh beliau. Nah itu saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat dengan baik, dengan sempurna. Semakin dekat kita dengan Allahu Rabbul Izzati wal Jalal, semakin dekat maka
kebutuhan kita akan dipenuhi. Yang penuhi siapa? Allah. Itu saja. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa 'amalan maqbulan wa rizqan wasi'an wa rizqan halalan thayyiban barakan jamila. Nas'aluka ya Allah mawadatan shalihan fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.